Ini yang menarik nih. Berarti rilis dalam bentuk format rilisan fisik ya? Ya, rilisan fisik, compact disc, CD. Compact disc, ya. Berapa keping? Waktu itu saya lepas cuman sekitar 2.000 kah? Zaman Podcast Jepra Music Antik. Termakan oleh zaman Jayapura musik yang antik. Bahas musik dari zaman ke zaman. Microphone check, welcome to Zaman Podcast. Bahas musik dari zaman ke zaman, Jepra Musik Antik. The one and only, kita bu tamu sore hari ini ada Kakak Dev Solution, a.k.a. Dev Baranzano. Hormat Mungkin tenaga bisa- dalam King Epo. Perkenalkan diri sedikit, King ya? Oke, saya Dev Baranzano aka Dev Solution dari Biak. Asal Biak dari Numfor. Nah, sekarang tinggal di Jayapura. Siap. Itu kenalan untuk teman-teman yang Ya. mungkin di luar Papua yang tidak relate dengan lagu reggae. Ya, oke. Mungkin lo bisa lebih mengenal. Jadi Kakak Dev ini sendiri adalah salah satu musisi yang bisa saya bilang musisi senior juga di tanah Papua. Lebih khusus kita ada di Jayapura, kota dan kabupaten Jayapura. Cukup berkarya lama dan lebih konsen di genre musik reggae kayak gitu. Yes. Tapi ada spesifik kan reggae ada terbagi subgenre banyak juga. Ya. Kalau tidak salah. Ya. Jadi subgenre dari reggae itu memang ada banyak. Banyak sekali. Bukan banyak dan banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Nanti wartawan cerita ke situ. Jadi bisa cerita sedikit perjalanan Kakak Dev berkarya di tanah Papua sebagai seorang musisi reggae yang lebih konsen di Kabupaten Jayapura ya karena domisili. Iya. KTP sesuai KTP. Sesuai KTP. Oke, jadi kalau mulai bikin band dan serius itu di tahun 2012. 2012 itu Dev Solution baru berdiri 2012. dengan nama Dev Solution ya. Itu format band kah atau? Itu format band. Format band. Oh berarti branding artisnya yang Dev Baranzano. Iya, jadi sebenarnya tuh waktu itu ada berapa nama yang tuh ini pikir-pikir. Tahu jadi karena masih agen-agen Rasta di reggae, jadi semua mau pakai nama Rasta lah, mau pakai nama Black Man lah, apalah begitu. Oh yang rame dipakai. Yang rame-rame. Jadi waktu itu kan ada Tropico Rasta, Decomen Rasta tuh. Jadi teman-teman hari itu tuh pikir tuh namanya tuh ini apa? Melanesian Roots. Melanesian Roots. Tapi Melanesian nama Roots. Melanesian juga banyak juga yang pakai. Nama banyak lagi. Melanesian Roots banyak lagi. Terus lagi Black Roots. Nama Roots lagi ada nih. Black lagi banyak. Black lagi banyak lagi. Ya sudah. Terus teman-teman yang dulu pertama nih, angkatan pertama nih, kita bilang, Ananda bilang, bagaimana kalau Reggae Solution? Reggae Solution. Reggae Solution. Jadi Ananda bilang, aduh, tapi kayak pakai nama reggae lagi, lebay sekali tau gitu. Ayo kayak macam siapa tahu tahu bisa menyanyi lebih ke lagu daerah. Nah, atau siapa mau tahu nih. Geser-geser ke Ayo. yang lain. Jadi sudah langsung teman satu ada waktu itu kakak main bass, dia nama kakak John Ruamba. Kakak John Ruamba. Di seru sana. Siap. Kakak dia bilang, bagaimana kalau Dev Solution sudah? Itu pun tuh aku tawar lagi. Lebih-lebih saya yang tawar karena saya bilang itu kalau Dev Solution nanti ada dong bilang saya yang jadi solusi lagi. Maksudnya saya siapa jadi? Iya, Kayak macam takutnya terlihat egois begitu ya. iya, terlihat egois begitu. Maksudnya saya siapa? Tapi bukan Kakak Dev yang bilang, tapi dia yang Dia usulkan bilang. nama itu. Ya saya bilang kenapa kok salah nama itu? Ya, karena begini, solution itu lahir dari kata reggae. Maksudnya reggae ini salah satu solusi yang kecil dari Tuhan untuk kita orang-orang kulit hitam di dunia ini, untuk hibur orang begitu. Which is kenapa tuh pakai nama solution itu? Oke. Saya sepakat soal itu. Itu bagus. Itu ide yang bagus. Depo sinopsis dari nama itu ya. Sinopsis dari nama itu. Jadi solution itu lahir dari kata itu. Jadi reggae. Jadi menurut kita orang musik yang kita mainkan ini adalah salah satu karunia dari Tuhan untuk menghibur banyak orang. Musik reggae. Musik reggae. Terus teman-teman lain bilang kalau musik sih
bukan reggae saja, karena pasti musik yang lain juga hibur banyak orang gitu. Tapi terapa tong pakai nama itu Solution itu. Nah, kenapa Dev? Karena teman-teman pikir waktu itu di grup kan saya yang leader. Saya yang leader, terus Founder juga yang membentuk founder, terus apa kebanyakan garapan yang kita main tuh pakai main pakai sub garapan, saya yang direct. Ntar aransemennya seperti ini. Nah, secara dominan karakter ya Dev dominan punya. juga begitu. Padahal waktu itu ya sudah akhirnya sudah pakai nama itu sudah. Dan puji Tuhan nama itu belum ada. Ya, jarang sekali. Belum ada begitu. Jadi sudah pakai itu saja supaya terbikin susah tong di waktu-waktu ke depan begitu. Waktu ke depan. Berarti berangkat dari tahun 2012 band itu terbentuk. 2012 diserui. Diserui ya? Diserui. Malah bukan di sini. Diserui. Kenapa diserui? Diserui. Jadi waktu itu kan tong main-main di sini, main-main di lingkaran sini, di Relisa. Iya ya. Remaja lingkaran Santa. Klaus. Ganti-ganti nama sedikit. Remaja lingkaran setan teman situ. Terus teman yang band berarti. Relisa band. Teman di situ waktu itu masih main drum. Main drum. Waktu itu main drum. Player drum. Pemain drum. Waktu itu yang vokalis tuh Kakak Anton Gray. Oh, oke, Kakak Anton yang ya, Kakak Anton yang itu. Cantik. Sudah akhirnya main di situ. Terus teman yang main keyboard kebetulan dari Serui, Faisal Amadi. Yang kepala botak gitu. Oh, Kakak iya. Daifai. Dia yang telandep gigi tuh. Dia yang telandep gigi sendiri itu real story. Itu real story, Pak. Real story. Ya. Sudah, dia bilang apa aja main-main ke Serui. Berarti mainin Pak Jefai sih Sulama juga ya? Sulama sekali. Dari dia Pramut masih ada. Berarti dari sebelum numput trio koreksi ada? Wah, itu kayaknya masih ada masih jelasin nol. sendiri. Masih titik. Belum ada apa-apa. Tio kayaknya juga saya nggak nama itu. Terus. Nah, dia bilang tapi main-main Serui. Nah, kebetulan kalau saya lahir di Serui. Sudah sampai lagi lihat Tete dorang dulu. Iya. Nah, ke sana sudah. Tunggu bulan main-main band dulu. Nah, situ orto mulai pikir nama tuh. Jadi formasi pada saat Dev Solution tuh sama main drum sambil menyanyi. Itu 4 orang aja. Berarti main drum sambil jadi vokalis. Itu juga jarang ya kayak band apa begitu. Jarang. Ya, jarang sekali. Jarang kayak 21 Pilot kalau tidak salah. Ya, karena kita mau bawa ini juga, mau bawa sama dengan itu Pace yang featuring dengan Bruno Mars di lagu tuh. Oh iya. Yang main drum sama apa? Slick apa? Slick Jim kah? Slick siapa tuh? Pokoknya dia tingkat kesulitan lumayan lah karena main drum sambil jadi vokalis ya. Karena pertama tuh cari pemain drum di Serui waktu itu susah. Ada tapi macam tersesuai selera begitu. Jadi maksudnya ini bukan jalan-jalan ke Serui tapi lagi stay juga di Serui. Ya karena waktu itu masih bujang. Oh iya. Jadi kalau ke satu kota tuh tahan agak lama. Karena pengen bikin sesuatu di kota itu. Begitu. Masih jalan tak putar lah. Itu cikal bakal lahirnya Koreksi juga sih. Jadi Koreksi itu komunitas reggae Serui singkatannya. Oh begitu. Makanya deh bukan koreksi pakai Q di tengah tapi pakai K di tengah tapi pakai G gitu. Di tengah. Iya. Jadi cikal bakal Koreksi itu juga lahir dari situ. Jadi komunitas reggae Serui. Nah kita bikin lah itu. Nah kita cari vokalis reggae di Serui juga susah. Karena kan ternyata di teman-teman di Serui kan lada semua. Iya, kecuali Sorong, Timika itu ada. Sorong, Timika oke lah, sudah sedikit modern. Manokwari. Sudah tahu-tahu Bob Marley lagu lah, gitu. Sudah saya menyanyi saya sudah. Itu di tahun-tahun pertama tuh. Nah, nanti lama-lama baru tuh dapat vokalis si Kifli, baru kita pindah ke. Setelah itu juga saya satu. Bob to Kifli. Bob Kifli. Nah, sudah, Pace jadi vokalis The Kif Inspiration. Nah sudah. Yang sekarang di Kif Inspiration. Jadi sudah. Main-main di situ tapi kan harus kembali ke Jayapura toh. Akhirnya saya bilang teman-teman mau ikut tidak. Ternyata cuman Faiz saja yang ikut. Kembali ke Jayapura. Tinggal Serui. Ya karena suka kerja toh. Oh iya. Jadi tidak bisa kasih tinggal pekerjaan. Itu tahun berapa kembali ke Jayapura?
Kembali ke Jayapura tuh mulai tahun 2013. 13. Kembali ke Jayapura 2013. Jadi perjalanan untuk kayak bikin album itu 5 tahun. Dari berdiri 2012 berarti 12, 13, 14, 15. 2017 baru album 17 jadi. baru album keluar. Tapi itu wajar, maksudnya memang musisi yang prepare tuh memang dia berkarya dulu, ada proses-proses tertentu baru akhirnya rilis album. Rilis album. Karena kita tidak mungkin kan bikin album terus main orang pula lagu lagi. Iya. Gitu. Akhirnya debut album perdana tuh 2017. 2017 dengan mengusung tema reggae music. Lagu single yang waktu itu tuh reggae music. Reggae music yang itu judul album juga. Reggae music ya. Langsung jadi judul album. Tapi agak keluar dari pas masuk di debut album. Katanya pernah Kakak Dev juga main jadi player di Kakak Gorbi di Komen Rasta. Ya, pernah jadi pemain bukan di Gorbi saja. Keliling berarti. Keliling. Saya pernah main drum di Desago, pernah main drum di. Cuman waktu itu memang betul-betul main drum di Gorbi. Waktu Desa Gua Radio. Desa Gabu Radio. Dulu juga sempat tuh bikin band namanya Resulis. Rerisa Sulu Islander. Sulu nih maksudnya? Sulu nih teman-teman band dari Merauke. Yang tinggal di sini. Yang stay di Jayapura. Yang stay di Jayapura. Jadi saya main drum keliling tuh. Sampai pernah ke Jakarta, bikinlah album reggae metal di Jakarta. Band itu masih ada sampai sekarang. Karena Roots kalau reggae tidak salah metal. tuh sekitaran tahun 2014 atau 15 Kakak Gorbi launching album di depan halaman Mall Jayapura tuh. Ya. Ada featuring tuh. Ada featuring. Satu track ada featuring. Itu saya kalau tidak salah saya pergi nonton juga. Itu di album pertama, album kedua. Kakak Gorbi album kedua. Album kedua. Jadi album pertama di Komen Rasta, album kedua yang Tong Collapse. Oh iya, album pertama rekomendasi. Kembali ke album, akhirnya album itu ada berapa track di dalam satu album reggae music? Reggae music itu satu album ada 8 track, 8 list lagu aja, 8 list. Karena waktu itu compact disc juga Tong kasih keluar. Ini yang menarik nih. Berarti rilis dalam bentuk format rilisan fisik ya? Rilisan fisik, compact disc, CD. Compact disc, ya. Berapa keping? Waktu itu saya lepas cuman sekitar 2.000 kah? 2.000 laku semua. 2.000 keping habis. Habis ya? Habis. Dan itu audio saja, compact disc toh? Audio saja. Audio compact disc. CD ya. Nah, karena Jayapura Musik Antik ini kita bahas tentang tidak terlepas dari yang antik-antik dari musik yang ada di Jayapura atau Papua, yaitu rilisan fisik. Dan 2.000 keping habis dari album reggae music Dev Solution. Dan ada 8 track. Salah satu lagu yang hits dari 8 track itu ada reggae music. Kalau yang teman sampai begini, itu kan ada beberapa lagu Mambesak yang saya daur ulang di situ. Oh, ada remake lagi. Ada remake di situ. Itu ada lagu Showiena sama Bimbo Yesina. Oh iya. Showiena berarti sudah dari 2017. 2017 satu Karena album. musik video kan tahun 2019. Nah, itu tracknya begitu. Waktu itu kan Tong tahu karena begini, waktu itu kan Tong terbatas banyak hal. Mau syuting SDM juga. untuk musik video juga ya. Musik video juga apalagi gitu. Iya. Jadi waktu jual compact disc itu audio semua. Sementara videonya saya cicil dia kayak single. Jadi orang tahunya itu single tuh. Berarti bagian dari strategi marketing juga. Strategi marketing. Iya. Nah, sampai orang mikirnya itu lagu Bimbo Yesina tuh saya yang punya. Waktu itu ada yang pikir begitu. Karena setelah Mambesak tidak ada lagi yang cover lagu itu. Oh, itu berarti yang pernah dinyanyikan oleh Mambesak juga? Pernah dinyanyikan oleh Mambesak dan itu lagu milik Mambesak. Bahasa dari? Waropen. Oh, iya. Tidak ada yang pernah cover lagu itu. Akhirnya orang-orang teman-teman yang sekarang bahkan Rio Green tidak pernah cover, Black Brothers juga tidak pernah cover lagu itu. Iya, betul. Nah, sampai akhirnya saya bikin itu, akhirnya orang pikir itu sub lagu. Makanya saya minta maaf ini bukan sub lagu. Karena ini lagu dari Mambesak. Tapi pernah dijelaskan bahwa album ini ada salah satu prioritas yang diangkat yaitu daur ulang lagu-lagu dari Mambesak yang dikemas dalam versi reggae. Iya, jadi karena waktu itu kan saya dua kaki, dalam arti itu kita
ya memang fans sama Bob Marley, tapi kan tidak mungkin tuh jadi Bob Marley kan. Ya, ya, setuju. Nah, terus kita ini anak-anak tanah yang suka-suka lagu daerah waktu itu. Ya, ya. Nah, tapi saya dengan pokoknya saya mau reggae begitu. Akhirnya lagu-lagu daerah ini yang dulu saya nggak tangkapnya jadi reggae. Jadi dalam album itu ada lagu bahasa Wamena juga dalam. Ada lagu bahasa Wamena, ada lagu Waropen, ada lagu Biak. Ya. Jadi ada berapa lagu yang bahasa daerah di situ. Versi reggae semua. Versi reggae semua. Dalam kompilasi judul album Reggae Music. Reggae Music 2017. 2017. Nah, setelah 2017 kira-kira masuk ke album kedua. Terada lagi. Waktu itu sutara bikin album lagi, jadi maksudnya langsung ke single-single aja. Single-single ya, berarti satu album. Apa? Dev Solution ini berarti Satu album saja, satu album. Setelah itu kalau tidak salah kan ada rilis satu album kompilasi dengan beberapa penyanyi-penyanyi Papua. Ya, itu satu album itu judulnya itu ini Papua Family. Papua Family. Papua Family. Oh, karena sifatnya kompilasi seniman Papua yang tergabung dalam seniman Papua yang tergabung di dalamnya. Ada siapa? Jadi visi dari Papua Family itu sebenarnya itu mau jalan terus. Karena waktu itu Papua Family pertama kita lebih kayak angkat lagu-lagu dari kabupaten. Iya. Lagu-lagu dari daerah Kabupaten Jayapura tuh. Jadi Demta, Genyem itu, Sentani. Ya. Itu ada beberapa artis termasuk almarhum ya Kakak Yakoba Wamsiwor, Kakak Niawan, terus ada Bapak Sony Wanda, terus Immanuel Waromi, Novel Lagomo, Samuel Wonerenga, terus ya. Berarti gabungan representatif anak-anak Papua ya dari tumpu keluarga di pegunungan sampai ke pesisir semua. Sampai ke pesisir. Luar biasa. Bisa Makanya dia bernama Papua Family. Papua Family, makanya dia bernama Papua Family. Sebenarnya Papua Family itu rencananya mau lanjut lagi ke teman-teman yang di daerah lain. Contoh, tong ke Timika nih, lagu-lagu Timika apa saja. Terus kita cari, kita garap lagi begitu. Berarti yang eksekutif produser di situ? Eksekutif produser waktu itu kakak Enok, Bapak Andi Enok. Kakak Andi Enok. Produsernya? Produser saya. Saya dengan kakak Yulex Boseran almarhum. Musik produsernya? Musik produser. Wah, shout out untuk Bapak almarhum. Bapak almarhum. Lex Boseran salah satu musik produser yang tidak banting setir. Eksis sekali. Yang tidak banting setir sama sekali sampai pergi ya. Iya. Sama seperti dirimu dan diriku ya. Haleluya. Iya. Ya itu sangat menjadi contoh konsistensi seorang musik produser di Papua. Sampai pergi tetap dalam studio ya. Tetap dalam studio. Ya, konsisten dalam studio. Dan tidak mau main musik sekuler. Walaupun dia produce musik sekuler, tapi di panggung dia mau main musik rohani saja. Kalau beliau yang on stage, beliau on stage tidak mau. Dia mau musik rohani saja. Musik rohani saja, on stage untuk musik rohani. Wah, luar biasa Bapak Yulex. Bapak Yulex almarhum. Nah, format rilisan album ini sendiri Papua Family rilisan fisik juga. Papua Family rilisan fisik 3.000 keping. 3.000 keping. Itu 3.000 CD, keping. DVD? Itu compact disc juga. Oh, berarti audio aja. Audio saja. Luar biasa berarti. 3.000 keping tuh habis atau masih ada tersisa? 3.000 keping tuh tersisa 1.000. Berarti 2.000 habis lagi ya? 2.000 habis lagi. Berarti nanti satu tuh dia harus taruh masuk. Nanti kita taruh sini. Zaman. Taruh sini. Karena nanti kita juga harus kali-kali album pertama Reggae Music tuh. Dia fisik tuh, harus taruh sini karena ada Air Mood, ada Black Brothers lengkap sini. Iya, yang tua-tua saja ada ya. Yang muda-muda juga harus ada. Yang tua-tua saja ada, apalagi itu yang baru-baru ya. Setelah bicara tentang debut-debut album ini, akhirnya setelah sekian lama berkarya meliputi tanah Papua nih, tur kiri kanan saya lihat, bahkan ke Jawa. Akhirnya ada tur ke luar negeri ya. Puji Tuhan ada itu baru tahun ini. Tahun 2005. Dari awal. Eba bisa jelaskan sedikit cerita. Januari mulai dari Januari kemarin tuh ada tur Asia. Itu di event di Kamboja namanya Stanton Festival. Stanton Warriors Festival itu di Kamboja. Berapa artis tuh? Itu hanya sekitar 6 artis di situ.
Berarti eksklusif ya? eksklusif. 6 artis di situ. Reggae. Itu kita main dub di situ. Dub and drum and bass. Wis. Nah, drum and drum and bass, jadi tidak pakai band, itu cuma pakai, kalau orang Jamaika dong bilang selecta aja. Kalau teman-teman sini dong bilang dong kenal dengan nama DJ. Kalau Jamaika dong bilang selecta. Selecta untuk play the rhythm dan kita mainkan di situ. Wah, ini apa knowledge juga buat orang. 6 artis itu beda-beda negara. Beda-beda negara. Nah, puji Tuhan waktu itu saya dengan teman yang selecta DJ Yellow Sky Sound System namanya. Dari negara mana dia? Dia dari Indonesia, dari Jakarta. Oh. Dia dari Jakarta. Dong juga lagi bergerak untuk musik dub di Indonesia. Kolektif untuk musik dub. Kolektif dub di Indonesia. Nah, saya dari Papua untuk Indonesia. Kita gas ke sana. Nah, Thailand dan Kamboja. Thailand dan Kamboja. Di Thailand itu namanya Subcamp Festival. Oh, beda lagi. Itu Berarti lebih beda. banyak artis lagi. Karena Berapa itu banyak? itu jatuhnya tuh itu sekitar 20 sampai 30 artis di dalam. Wih, berarti satu hari festivalnya. Kami bikin 3 hari. 3 hari ya? 3 hari. Ya, karena lumayan banyak line up artis dalam. Lain artis di dalam. Berarti tadi berapa? 20, 30? 30 lebih malah. Berarti 30 negara. Tidak semua negara datang. Oh, Jadi random ya berarti ada random. 30 itu. Hampir dari Asia, ada Filipina ada, dari Jepang ada, dari Cina ada. Kebanyakan tuh dari Thailand ada berapa? Itu main dub. Main dub. Indonesia sendiri waktu itu ada sekitar 3 yang main di situ. Untuk yang di Kamboja. Untuk yang di Thailand. Oh, Thailand. Untuk yang di Thailand ada Roadblock, ada Monster Teammate dan sama Yellow Sky Sound System dan saya. Nah, ini kan bawa nama negara tuh. Ya, nama negara. Nama daerah lagi. Nama daerah. Nah, saya sedikit mengikuti sampai ada konser yang sifatnya cari dana untuk pergi tour. Oke. Terus ini lagi ada tour berikut kalau tidak salah. Ya, rencana puji Tuhan itu rencana Juni. Juni itu di International Dub Gathering. Tahun ini dan juga November Di nanti. negara mana? Jadi di acara puncak itu di Spanyol. Wih. Itu di International Dub Gathering tahun 2025. Itu puncaknya di situ dong bikin 5 hari. Berapa format line up artis? Itu line up artis itu ada sekitar 15 saja. Tapi eksklusif tuh ya. Eksklusif karena itu international dub yang digarap oleh salah satu label dunia yang namanya Rotatom Sounds Plus. Oke. Alasannya kenapa dari Thailand, Kamboja dan Spanyol nanti Kakak Dev yang terpilih dari Papua, bahkan Indonesia nih, kita bicara skup Indonesia. Saya tahu teman-teman di luar negeri sana dong cara kurasi artis seperti apa sampai bisa dapat undangannya. Oh, Tapi jadi berarti dong yang call out dari sana ya? ya karena kan ini mereka kurasi artis itu mungkin berdasarkan karya ya, berdasarkan karya di mana banyak yang main reggae tapi kan yang mainkan Jamaican sound kan sedikit. Oh, segmen itulah yang jadi bahan kurasi untuk kurator-kurator di sana. Ya, jadi karena begini, visi dari pergerakan reggae sendiri itu adalah roots and culture. Ya. Roots and culture. Jadi di dalam ku punya musik itu harus ada kultur yang kau mainkan. Akar-akar daripada perjuangan itu harus ada dalam dengan Jamaican sound ini. Jadi Jamaican sound ini adalah salah satu pergerakan. Berarti bicara tentang roots, bicara tentang esensi dari musik sendiri. Jadi reggae itu bukan sekedar musik, tapi juga pergerakan. Movement Movement. Reggae is not about competition, but movement. Ais. Yang orang bilang Itu sama bukot yang kan tembak. Ada kesulitan atau ada tantangan-tantangan tersendiri untuk perjalanan kita bicara tour ini? Oke, jadi tour ini kan lebih ke kita jadi lebih ke kita mengejar exposure ya. Ya pasti ya. Jadi saya sebenarnya kejar exposure. Jadi contoh kalau macam kita artis yang besar kan pasti semua ditanggung oleh pihak pengundang segala macam. Tapi ini kan pergerakan event yang lahir dari komunitas. Kolektif komunitas. Kolektif komunitas sendiri, tapi di situ nilai exposure-nya sangat tinggi.
Ya. Karena ini kancah internasional. kancah internasional dan dia punya tangga ke tangga untuk menuju the big stage seperti Summer Jam. Summer Jam, Rotterdam Sound Plus itu sangat terbuka lewat pintu-pintu kecil-kecil ini. Karena exposure yang terbangun dari festival-festival ini. Nah, exposure-nya sengaja dibangun untuk itu. Ya, Begitu. Jadi sebelum nanti ke Rotterdam Sound Plus ada lagi namanya Lion Stage. Itu lebih besar dari Summer Jam atau beda segmen? Itu di bawah daripada Rotterdam Sound Plus. Jadi kan ada dua negara ini sekarang yang besar. Rotterdam Sound Plus itu di Spanyol sendiri. Sementara Summer Jam ini di Jerman. Agak kita rem sedikit mengenai itu. Kenapa festival reggae itu dia tidak secara dikemas besar-besaran di Jamaica? Secara roots reggae itu ada ikon seperti Bob Marley berasal dari sana. Oke. Alasannya? Ini pertanyaan yang susah gampang sebenarnya. Pertama kan lihat dari dia sponsor dulu toh. Pertama lihat dari sponsor. Terus karena reggae ini movement, jadi kebanyakan orang-orang yang benar-benar serius di reggae itu yang bangun-bangun branding itu. Kakak hormat. Siap. Kakak Willy. Oh iya. Oke, lanjut. Jadi kebanyakan orang-orang yang memang benar-benar cinta sama reggae yang bergerak di untuk bagaimana membangun branding sebesar itu. Nah, jadi contoh bicara industri lagi ya. bicara industri lagi. Contoh karena kan begini orang-orang reggae ini paling malas sebenarnya dengan industri. Sebenarnya makanya pergerakannya sedikit lambat. Gitu, pergerakan sedikit lambat. Underground ya. Underground. Contoh saja kita lihat di luar negeri. Barusan reggae juga baru punya seperti Billboard dan lain-lain ya. Nah, reggae barusan diangkat menjadi musik perdamaian dunia. Akhirnya itu semua diberikan kepada keluarga Marley toh. Marley Foundation. Rita Marley Foundation. Jadi di dunia reggae itu sebenarnya tuh yang dikejar itu adalah exposure dulu. Iya. Kayaknya hampir sama dengan semua ya. Jadi semua prosesnya semua musisi. Musisi benar. Karena ini yang harus ya menurut saya ini hal yang sangat patut dibagi. Kenapa? Karena ada festival yang kita sebagai musisi branding karena ada exposure di sana. Ya. Dan ada juga yang ketika branding itu sudah besar, sudah jadi mega bintang, ya itu baru bisa jual mahal. Ya. Karena kita ditanggung semua komplimen, segala macam. Nah, itulah kenapa tuh masih cari-cari. Itulah kenapa tuh masih cari-cari sponsor untuk biayai perjalanan itu. Begitu. Nah, secara akomodasi transportasi ya tanggung sendiri. Tanggung sendiri. Kembali karena ini festival yang membangun exposure tadi. Contoh saja di sana tuh para artis tinggalnya tenda. Camping. Jadi internasional dub itu dari tahun ke tahun camping. Tapi ada berapa slot tenda yang memang ini khusus untuk artis, ini untuk tamu di mana tempatnya ditata tuh di sana. Tapi keren sekali. Saya ada lihat itu recap video dari sana tuh yang Kakak Dev kasih masuk. Berarti memang benar-benar movement sekali ya. Ya, jadi dub itu bagian dari reggae, memang benar-benar movement. Iya. Kemarin saya baru tahu waktu di Thailand itu bahkan semua artis datang dengan biaya sendiri. Semua artis datang dengan biaya sendiri. Dari negara masing-masing. Gitu. Ya. Ini sebenarnya untuk materi yang cukup menarik dan penting sekali untuk kita musisi yang lain khususnya di Papua. Ya. Kalau mau menganggap ini sebuah tambahan informasi dan satu strategi juga. Ya. Karena itu yang saya juga lihat dari beberapa artis ibu kota khususnya di Indonesia dan beberapa manajemen artis yang bergerak juga seperti itu. Bicara tentang akomodasi, berarti dia boleh titik kesulitan ada di sini. Kenapa waktu itu saya sempat bilang kalau bergerak untuk Papua tuh bergerak dalam keterbatasan benar. Sangat ya. Apalagi musik. Ya mungkin Epo juga sendiri serasa lah. Bukan mungkin lagi. Sangat. Rasakan. Itu. Terus
apa kembali lagi kayak kita musisi, kita mau ikuti Babylon System yang ada ini, atau kita mau atau kita mau keluar dari Babylon System, melawan kita mental slavery sendiri untuk maju begitu. Ya kebanyakan kan kita di sini masih hidup dalam mental perbudakan gitu. Iya. Sampai akhirnya mental itu atur kita karya, itu yang salah. Akhirnya keluar dari tembok itu dan karya-karya secara challenge berhasil lahir. Iya. Termasuk Contoh saja pergerakan tadi itu. Contoh saya teman-teman, mungkin di sini mungkin saya pikir Asap lagu tidak hits, tidak bagus, Iya. di luar ekspektasi lah. Tapi kemarin pas keluar tuh saya kaget karena ternyata lagu itu menghibur di luar sekali. Di mana di apa daerah lain atau negara lain ternyata karya yang dia penonton sedikit di Indonesia, Iya. diapresiasi di sana. Iya. Apa yang Kakak Dev lihat? Nilai apa? Jadi ternyata betul, memang nilai universal dari musik itu terlalu tinggi. Akhirnya begini, akhirnya universe kop musik itu jadi keluar sampai ke alam semesta yang lain di luar dari kop alam yang di sini. Ya, orang di sana tahu kop karya dan lo suka dengan kop karya. Padahal lo ntar tahu lagu Mambo Yesina itu dia party apa. Tapi dia menikmati. Lo menikmati. Lagu Naya Kabero dong dia party apa. Itu kemarin bawa ke sana juga. Bawa semua. Jadi Bahasa daerah bawa ke sana ya. jadi di sana mungkin kau bawa pizza jual di tempat pizza kan? Iya. Kan? Ya kau harus bawa pinang dan papeda jual di sana. Karena kalau kau bawa pizza di sana pizza lebih enak. Dan dia yang bikin. Dia yang lahirkan pizza itu men. Iya. Artinya tuh mungkin bawa pizza pi kenalkan atau jual di Italia. Begitu. Tapi Tom bisa bawa misalnya kayak Tom keluar sedikit kayak kakak Charles Toto Iya. di Jungle Safe of Papua nih, dia bawa apa namanya suamening dari Genyem, Ya. kasih di orang-orang di Turin dan akhirnya dong penasaran sekali wah Iya. ini kan cita rasa dari Papua. Betul. Tapi kasih pakai baju dan kakak dia sebut dengan sandwich from Papua. Sandwich from Papua begitu. Berarti itu di musik juga seperti itu. Di musik juga seperti itu. Saya setuju karena kurang lebih tuh jalan pemikiran tentang ini sama, tapi tidak memaksa teman-teman harus sama. Ya maksud teman-teman harus sama. Teman-teman harus lahir dengan karakter sendiri. Masing-masing, punya karakter. Tapi untuk sampai ke internasional itu memang harus kau kurasi sendiri kau karya begitu. Kita sendiri yang jadi kurator dulu ya. Ya, itu harus jadi kurator dulu dengan apa yang kau tahu dulu, dengan mindset yang kau tahu bahwa oh betul memang di luar negeri itu seperti ini dan saya harus bikin sub musik seperti ini untuk dia nonton. Iya. Begitu. Tera bisa aku dengan kau bahasa bilang asalnya saya begini sudah. Saya bikin sudah tidak bisa berubah, sub karya tidak bisa. Warna bisa berubah tapi karakter tidak bisa toh. Dong harus out of the box juga, bro. Harus out of the box. Itu sih kan sifat dasar dari musisi. Kalau kau mau jadi musisi ya kau harus punya sifat universal. Iya. Kalau kau tidak bisa universal berarti kau jangan jadi musisi. Ya, Gitu. tapi intinya karakter dipertahankan. Jadi itu teman-teman kan kadang salah paham bahwa Iya. mereka Pikirannya kita menjudge ya. Nah, jadi Atau begini. Statement-statement seperti yang Kakak Dev keluarkan menjudge gitu. Betul. Jadi begini teman-teman. Jadi warna itu bisa berubah, tapi karakter tidak bisa. Jadi jangan kau bilang kau pewarna itu karakter. Jadi contoh, mungkin teman-teman di reggae kadang berapa kali bilang, kau lagi semua jadi anak-anak hip hop ini. Kau lagi semua jadi anak-anak bicara-bicara ini. Karena kau featuring dengan teman-teman hip hop ini. Ada ini. Ada bahasa begitu. Ini begitu kan. Ya, makanya saya bilang ya warna bisa berubah. Karena musik itu universal. Ya. Jadi warna bisa berubah, tapi karakter tidak bisa dong. Iya. Ya, begitu. Warna Jadi, itu rasa. warna itu bisa berubah. Warni itu cara. Jadi begitu. Jadi itu seperti visi dan misi toh. Ya, Visi tetap visi, tapi kan misi bisa pakai cara-cara apa saya menuju visi. ini sekaligus bilang bahwa transisi perkembangan musik ini mengalami transisi dari genre-genre yang 80-an, 90-an masuk 2000-an. Berarti Kakak Dev mencoba untuk berkolaborasi dan menyesuaikan dan mengembangkan karya-karya musik dari Kakak Dev sendiri untuk ada di era yang sekarang. Ya, kata kasarnya tuh Kakak Dev berusaha untuk bertahan lah. Iya. Sebelum hilang tuh. Iya. Bagaimana bertahan terpapa terhits tapi yang penting bisa bertahan saja. Bertahan tuh tergampang. Iya, bertahan teragampang. Terpapa terhits yang penting bisa bertahan aja. Karena bertahan antar generasi itu sulit sekali. Iya. Kita
bersaing dengan generasi Papua yang sekarang Oh gila, gila anjing, gila juga sekali. hebat juga. Anjing itu anjing, men. Maksudnya begini, kita di zamannya saya, terus turun ke zamannya Epo, itu saya sejauh sekali. Belum Iya, lagi Epo ke zaman-zaman yang baru sekarang. Yang sekarang. Di bawah lagi Iya, toh. Itu saya sejauh. Nah, bagaimana seorang Dev Solution atau Dev Baransana tuh bertahan di antar generasi ini, men? Iya. Itu. Makanya ada kolaborasi dengan adik-adik di Merauke Level Hita. Kolaborasi dengan teman-teman, mencoba untuk bagaimana supaya pertama tuh kata kasarnya adalah bertahan. Iya, iya. Bertahan. Karena datang dan masuk itu gampang untuk semua orang ya. Karena masuk tuh bisa. Tapi bertahan di dalam tuh yang. Iya betul. Kau bikin nama grup apa saja bisa, hari ini bisa jadi. Iya, Tapi untuk komitmen jaga nama grup itu bertahan tuh, itu sama seperti ku pertaruhkan ku hidup. Tapi Dev Solution masih konsisten sampai tahun 2025. Dev Solution masih tetap Dan konsisten. puji Tuhan amin masih bertahan. Puji Tuhan masih terus bertahan dan di 2005 setelah hampir 2 dekade berjalan ini 2005 Dev Solution aka Dev Baransana sudah dapat debut internasional 2025 nih. 2025 ini. Iya, iya. Puji Tuhan. Nah, ada harapan kan tidak dari tour yang akan datang nih kan Kamboja dan Thailand ini sudah puji Tuhan sudah selesai. Oke. Untuk yang Eropa nih karena ini coming soon toh. Ya harapan untuk ke Eropa nih saya harap sekali jadi ya. Berharap sekali jadi karena ini exposure karena begini kalau pergi juga dapat blacklist kan. Oh, langsung blacklist ya. Langsung blacklist. Artinya sudah bisa tuh bisa undang dorang lagi karena Karena sudah ada rilisan flyer kalau tidak salah. ya rilisan flyer sudah keluar. Jadi takutnya sudah terus undang pasti tidak datang itu. Iya. Bayangkan Untuk saja yang next lagi. event sekelas internasional terus kok dapat blacklist begitu. Iya toh. Saya takutnya di situ. Kembali ke exposure lagi Kembali ke exposure lagi tadi. Makanya memang harapan sekali bisa pergi dan menurut saya ini jalan untuk teman-teman yang lain buka pintu untuk teman-teman yang lain untuk bisa pergi ke sana. Berarti secara networking di sana Dev Solution tidak akan pelit membagi pintu ini ke musisi yang lain ya. Kenapa? Untuk membuka networking untuk teman-teman musisi yang lain bahwa ada festival ini kamu juga bisa masuk gitu. Kan begitu. Kan bisa jadi kan ada ada yang cukup saya sendiri saya bagi untuk ada toh. Tertahu mungkin orang lain. Tong tertahu, maksudnya tertahu ada di sini kan terada tapi ada. Ada pasti ada lah. Ada. Ada pasti. Namanya manusia toh. Iya. Ya, pasti ada yang kelakuan macam itu, macam ini toh. Iya. Sama maki tapi jangan. Ya karena itu benar-benar terjadi. Pasti ya, itu benar-benar terjadi. Tapi kalau saya pribadi, saya akan kasih tunjuk pintu itu. Pintu itu tetap saya kasih tunjuk. Tapi kembali lagi teman-teman diundang atau tidak, itu Kopukarya sendiri. Kurator dong sana Bu. Itu kurator di sana, kapasitas. Dan itu semua karena kau Pukarya. Karena kau di sana kau teramain orang Pukarya. Berarti sampai dengan sekarang persiapan ke Spanyol nih masih dong bilang kantong sendiri ya. Semua masih kantong sendiri. Ya paling yang bisa dipersiapkan tuh dalam studio, kayak materi dalam studio yang akan rilis di tahun ini toh. Oh iya. Lagu-lagu baru yang akan naik di tahun ini kebanyakan itu lagu-lagu yang berbahasa Inggris. Oh, Kan karena berbahasa memang Jamaika. naik scope ke kemungkinan apakah lagu-lagu yang sudah ada ditranslate ke bahasa Inggris kah atau composing baru lagi? Composing baru lagi. Baru ya? Composing baru lagi. Berarti berapa lagu? Ada sekitar 6 sampai 7 lagu. New album berarti? New album. Fisik atau digital? Digital saja. Digital saya, oke. Tapi yang pasti kan ada 2 album fisik tadi tuh. 2 album fisik ada tadi. Fisik dengan Papua Family. Papua Family. Itu saya dulu. Kan Kan itu singgung untuk barang dia sampai sini nanti kapan? kasih taruh di kampung ini tempat koleksi kayak. Oke, jadi saya terakhir. Saya ada pertanyaan dari belakang. Jadi ini kita benar-benar di pinggir jalan. Temanya nih penjual kaset jalan. Ya ada, biasanya ada ojek juga yang parkir dan tanya. Orang tanya, terus apa? Kalau Kakak Dev, pilih vokalis atau drummer? Vokalis lah. Vokalis kenapa? Lebih terkenal dari drummer. Ya itu surrealistis sekali. Realistis lah. Ya, realistis.
Tapi Dulu kakak boy dulu kan drummer. langka kayak SID, Superman is Dead itu kan Jering lebih terkenal tuh. Kelihatannya Jering lebih terkenal. Top 3 musisi reggae Papua. Top 3. Top 3. Challenge saya. Iya, versinya Kakak Dev. Oke. Top 3 musisi Di urutan reggae. ketiga, Ketiga itu ada Paul Osen. Paulosen. Adik-adik Paul Osen. Iya, itu kolaborasi dengan anak hip hop juga banyak sekali. Iya lah. Maksudnya menurut saya Paul Osen punya perbendaharaan kata yang banyak. Maksudnya dia punya bahasa bagus juga. Lirikal hooknya gila Dan cukup kritis. dan cukup kreatif. Paul Osen. Dari Rasmel Rasmel Band. Dari Rasmel Band. Nah, itu band reggae juga yang ada di Papua. Dan dia juga nggak ada Papua. Urutan 2. Urutan 2 mungkin ada. Urutan 2 sih sebenarnya banyak sih vokalis yang bagus. Tapi yang bagus ya. Kalau harus pilih. Kalau di kurator secara reggae ya, Ya, secara ya, reggae. ya. Versi Dev Solution. Bagi Dev Solution itu ada Natifaya. Natifaya. Itu Desagu kah atau Paceri dari Sorong sana? Dia dari Sorong sana, tapi sekarang bergabung dengan Desagu. Ah. Tahu dia ini bagaimana? Dia parah bagaimana? Kalau tidak salah album Desagu yang terakhir tuh Natifaya juga berperan penting di dalam. Yang penting sebagai produser ya. Ini dia fisik ada nih. Cuman Desagunya nanti kita mau podcast sendiri. Oke sendiri, betul. Ini dia. Berikut nomor 1. Nomor satu ada 3 orang. Oke, tidak apa-apa. Coba tong sebut 3 orang itu dan akhirnya nanti ambil 1 orang. Nah, nomor satu ada 3 orang, ada. Kandidat nominasi ada 3 nih. Nomor satu ada ya, jadi ada kakak boy Desago, Kakak Boy Desagu. ada Gorbi Rekomen Rasta, Gorbi Rekomen Rasta. ada sini secara exposure ya ada Ya. Billy Tropico. Bill Tropico. Ini memang 3 dari 4. Iya, bisa bisa. Di panggung reggae nih dong 4 saja. Iya, benar saya tidak bisa ini tuh, saya tidak bisa kasih taruh. Kalau Tapi harus itu malah ambil saya. 1 taruh di urutan 1 top 3 versi Dev Solution. Saya lah. Tidak ada. Oke. Itu semua orang berhak memilih ya. Ini kan Iya. versi Dev Solution. Ini versi saya. Iya, gitu. terserah. Itu Kamu tadi tadi top kau 3. tanya Eminem bahasanya siapa? Iya. Siapa? Karena tahu dia, gitu. Iya. Oke, top 3 musisi reggae Indonesia. Top 3. Ya. Ini yang reggae, yang pure reggae. Bebas lah. Kan reggae sekarang sudah ada teman-teman di sound system juga nih. Yang main dub sound system ini. Iya. Top 3. Nomor 3. Nomor 3 itu ada nomor 3 itu ada Kundrat, The Good Vibration. CGV. TGV. Syarat untuk kakak Konrad. Kundrat ada kakak Good Vibes, Kundrat Good Vibration. Terus nomor 2. Nomor 2 tuh ada Mas Tony lah. Tony Ki Rastafari. Tony Ki Rastafari. The one and only, number 1. Number 1 is Mili Ras Muhammad sendiri. Mili Ras Muhammad Oke, syarat buat kakak Ras. Kakak Mili. Karena biasa di chat bilang ada Mili jadi. Nah, itu pun karena saya nggak tahu. Makanya saya kaget, Pak biasa nih. Langsung Mili, saya bilang, Pak. Ya. Ras Muhammad ini Ada- mungkin Baransano lain kan. Kayak waktu yang kita kolab itu. Waktu yang kita kolab itu kan. Kita kolab kan dia tinggal panggil siapa aja terus toh. Oh iya, di salah satu single yang dengan Tom buka kandalan kakak Yedija. Kakak Yedi Awom. Sebenarnya Itu tadi juga saya apa? bilang. Sebenarnya tadi saya bilang kakak Yedi juga, tapi kakak Yedi kan sedang di luar. Ya, dan kakak Yedi tuh bagaimana ya, kita mau taruh kakak Depu. Dia Tapi saya- terus sibuk musik saja jadi. Itu sudah masuk dalam kategori living legend sih. Iya, Living iya. legend. Dosen, penerjemah buku, musisi, Sekarang lagi ambil dokter lagi. penulis lagu, Mm-mm. akademisi, ya tadi dosen tadi. Sekarang pimpinan redaksi kultur.media. Apa? Kultur.media. Yedija Roots. Dia Yurus. Top 3 secara umum musisi Papua. Oke, secara umum All genre. Al genre.
Nomor 3. Nomor 3. Banyak sekali yang bagus-bagus ini. Ya. Entah dari generasi legend sampai muda-muda bebas. 3. Kita ambil 3 aja. Tapi kan bukan berarti selain dari 3 ini jelek. Semua bagus, tapi karena berat jadi pilih 3 saja. Nomor 3 itu ada ini tiga-tiganya berarti mewakili 3 genre sudah. Oh, oke. Oke. So, nomor 3 itu ada ini. Mungkin jangan anak sekarang-sekarang tuh yang cewek tuh ada Sonya Bara lah. Sonya Bara, Sonya Bara. salah satu penyanyi dari Asmat. Asmat. Oke. Nomor 2. Nomor 2 tuh Sonya tuh berarti lebih kayak pop R&B begitu ya? Pop R&B ya. Nomor 2 tuh ada Dorcas Waroy mungkin. Kakak Dorcas Waroy, Tuhan. Tuh. Bicara Kakak Dep, nama itu saya selalu lebaran berdiri karena saya saksikan di mata kepala dia eksekusi lagu Lonceng Kematian dari Black Brothers, Ya. tribute to Black Brothers, Ya. Kakak Dorcas Ya, terbaik sih. hormat. Showy. Nah, itu jadi kan ini tiga-tiga ini kan yang saya kurasi dalam arti cuma bilang-bilang aja ya. Bilang-bilang saya. Tapi No. kan ada juga dari segi suara, tapi kan juga dari segi exposure bagaimana Ya. industri tahu segala macam. Nomor 1. Nomor 1 di one and only Epo de Fenomeno. Kenapa? Sudah. Angka barang-barang pun. Oke. Karena baik tuh. Mewakili berapa genre? Ini ada Sonar Runaweri, dia ada lewat di jalan sana. Mata menyala di jalan. Oke, itu juga musisi, nanti kapan-kapan tuh ajak ke sini. Jadi mungkin closing statement, pesan untuk tumbuh keluarga besar musisi di tanah Papua ini, dari seorang Dev Solution. Oke, pesan untuk keluarga musisi di tanah Papua, pesan cuma satu saja. Sama kuat. Dan berarti tong bersama bertong kuat. Tong sama-sama bertong. Tong sama-sama bertong kuat. Apa yang tong tidak tahu, pasti tong teman-teman lain tahu. Ya. Berbagi ya. Berbagi. Jadi sekarang sudah perlu tong tanya-tanya keluar lagi. Tong mau tanya-tanya sendiri. Contoh, Dev tidak tahu yang soal ini, Dev bisa tanya ke Epo. Ya. Epo Contoh kayak tadi lagi nih, ada tadi. knowledge yang tong bisa tahu, selekta tadi. Nah, selekta segala macam. Contoh kayak macam Epo butuh apa yang Epo tidak tahu, ada saya begitu. Di dunia reggae dan lain-lain. Iya, jadi begitu sudah. Maksudnya Simbiosis mutualisme, kita saling membutuhkan. itu sifat dari universal tadi itu. Ya. Itu saya untuk pesan untuk kalau untuk posisi sama kuat. Oke. Karena sama-sama baru kita kuat. Nah, sama-sama baru Kita kuat. Nah, ini luar biasa, ini bisa jadi notifikasi untuk kita semua. Dan kita bicara tuh dari terang sampai semua gelap. Nah. Dan ini real pinggir jalan. Kita santai-santai ngobrol tentang musik, bahas musik dari zaman ke zaman. Zaman Jepra Musik Antik. Aman, Yaman.